Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW karena makhluk yang terbaik, makhluk yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman yang tidak mengenal huruf, dari zaman yang selalu melakukan pembunuhan, pembantaian, menuju zaman yang insya Allah rahmatan lil alamin, zaman yang mengajarkan tentang konteks kedamaian, saling menghormati dan saling menyayangi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya beberapa aspek. Yang pertama, makhluk dari kalangan malaikat, yang dimana para malaikat hanyalah diberikan oleh akal tanpa punya nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari bangsa jin, diberikan nafsu, berikan akal, sehingga bangsa jin dituntut untuk beribadah kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa iblis, yang dimana hanya diberikan nafsu dan akal, namun nafsunya itu melebihi akalnya. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nafsu, berupa akal, namun kita dituntut untuk akal kita tidak dipengaruhi oleh nafsu kita. Kali ini dari bangsa binatang. Binatang Allah Subhanahu wa taala diberikan insting, agak merasakan berinteraksi dengan alamnya. Salah satu spesialnya binatang yang perlu kita pelajari, ternyata ada hikmah-hikmah di balik Allah menciptakan binatang itu sendiri. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik jika kita merenungi, memahami, mengkaji. Mungkin pelajaran yang dilakukan oleh binatang dengan interaksi, dengan menggunakan instingnya, bisa kita gunakan dalam, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran ada interaksi antara manusia dengan binatang dan diabadikan di dalam Al-Quran. Tak lain dalam sebuah kisah. Kita tahu kan bersama bahwa ada kisah interaksi antara manusia dengan binatang. Manusia diwakili oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, sedangkan binatang diwakili oleh semut. Begini ceritanya. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan para tentaranya. Tentaranya Nabi Sulaiman itu adalah dari bangsa manusia, ada dari bangsa jin, dan ada bangsa burung. Dia kumpulkan untuk melakukan sebuah perjalanan. Setelah ia melakukan perjalanan, ketika ia berada di lembah semut, maka ada seekor semut menyampaikan kepada seluruh kawan-kawannya, seluruh prajuritnya, agar mereka secepat-cepatnya untuk masuk ke dalam lubangnya, karena ia khawatirkan jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak mereka, sedangkan pasukan Nabi Sulaiman itu mereka tidak mengetahui tentang hal itu. Kurang lebih begini bunyinya. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masukkanlah sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Karena semut itu mengetahui bahwa Nabi Sulaiman, walaupun mungkin ada prajurit Nabi Sulaiman menginjak mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu, mereka tidak menyadari tentang hal itu. Mereka tidak mengetahui karena mereka adalah makhluk kecil, makhluk yang mungkin bisa dilihat kecuali kita fokus. Kalau cuma sekilas, dia tahu bahwa ratu itu menyampaikan kepada, kalau mereka menginjak kita, jangan salahkan mereka, karena mereka tidak tahu tentang keberadaan kita. Pada akhirnya kitalah yang harus mengalah, kitalah yang harus secepatnya masuk ke dalam lubang, ke dalam tempat kita. Mendengar hal itu, seorang nabi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang dimana dia mampu bercakap dengan binatang, bercakap dengan bangsa jin, ia turun dari kudanya. Seorang Nabi Sulaiman. Kemudian dia tersenyum dan tertawa. Kenapa tertawa dan tersenyum? Karena mendengar percakapan dari semut-semut itu. Pada akhirnya, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diabadikan dalam Quran surah An-Nahl ayat 19, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham
untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tua Bapakku, dan untuk mengejarkan amal saleh yang Engkau ridai. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ketika Nabi Sulaiman mendengar percakapan semut itu, dia turun dari kudanya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur sesungguhnya Engkau telah memberikan aku ilham sehingga aku mampu mendengar percakapan dari binatang itu." Dan dia bersyukur, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni juga kedua orang tuanya yang telah melahirkan dia, dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu melakukan amal soleh, dan setiap amal-amal itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam golongan orang-orang yang soleh, kepada hamba-hambanya yang soleh. Interaksi ini merupakan hal yang spesial menurut saya, dan diabadikan di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jarang loh ada makhluk yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Cuma ada dua makhluk yang mungkin Allah tulis di dalam kitabnya. Yang pertama ada makhluk yang paling jahat sekali, Allah abadikan di dalam kitabnya. Contoh Namrud, Firaun, diabadikan untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita manusia. Yang kedua itu adalah makhluk yang dimana ketika diabadikan dalam Al-Quran itu berarti makhluk itu spesial. Makhluk itu bisa ditadaburi, bisa dijadikan sebagai pelajaran. Salah satunya makhluk yang diabadikan dalam Quran dalam percakapan itu, dalam firman-Nya, yaitu tentang semut. Apa yang bisa kita gali terhadap semut itu? Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita tadaburi? Apa yang kita bisa ambil hikmah di balik semut itu? Yang pertama, ada pelajaran yang kita petik dari semut. Yang pertama itu adalah mempunyai tekad yang kuat. Bandingkan kalau kita melihat semut yang kecil tapi mampu mengangkat beban yang melebihi kapasitas dirinya. Kadang kita melihat semut itu mengangkat benda, bahkan benda itu mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat dari tubuhnya, tapi dengan kuat, dengan ego, dengan semangatnya, dengan kekuatan penuhnya, maka ia mampu mengangkat benda itu. Jikalau ia tidak mampu mengangkat sendirian, maka dia meminta bantuan kepada para teman-temannya untuk mengangkat bergotong royong, sehingga mampu mengangkat benda itu menuju ke tempat yang lainnya. Dia punya tekad kuat, walaupun mungkin ia sadar bahwa tubuhnya itu kecil, tapi semangatnya yang kuat yang akan mampu memberikan kekuatan sehingga ia mampu mengangkat benda. Kita sebagai manusia harus mempelajari, mengambil hikmah itu. Jangan kita mungkin melihat fisik kita rendah, kekuatan kita mungkin secara fisik mungkin kita tidak mampu, tapi kalau kita punya kegigihan, kuat, dan semangat, insya Allah pasti kita akan bisa melakukan suatu terobosan-terobosan besar. Ada sebuah kisah yang dimana tubuhnya mungkin lemah, tubuhnya mungkin sakit-sakitan. Kisah Jenderal Sudirman ketika waktu itu sakit sampai ditanduk oleh para prajuritnya, sampai para prajurit menyampaikan kepada Jenderal Sudirman, kita istirahat dulu loh, kita istirahat, kamu itu dalam keadaan sakit. Tapi sang jenderal mengatakan bahwa Sudirman memang sakit, tapi jiwa sang jenderal, seorang jenderal besar, seorang prajurit besar, tidak akan pernah sakit walaupun kondisi fisiknya itu sakit. Yang kedua itu adalah yang bisa kita petik dari semut itu adalah lawan ego dan rela berkorban. Bandingkan dia mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadinya. Dia bekerja sama dengan kelompok tujuan untuk membangun sebuah kepentingan bersama, dan kita adalah bekerja dengan disiplin. Mereka atas perintah ratunya, mereka bekerja setiap hari, disiplin untuk menyelesaikan sebuah target, dan target-target itu alhamdulillah terpenuhi. Itu yang bisa kita petik dari seekor semut itu sendiri, yang saling mengenal dan menyayang membuat hidup lebih bermakna. Coba kalau Anda melihat
seekor semut atau sekumpulan semut, kalau mereka ketemu semut itu pasti mereka berpeluk, bermesraan, berkomunikasi dalam bahasa semut, menundukkan, saling menghormati, saling menyayangi antar satu dengan yang lainnya. Ia mendulukan kepentingan golongan daripada pribadi. Ya, semut mereka bersatu untuk membangun rumahnya. Mereka tidak pedulikan kepentingan pribadi asalkan kepentingan golongan. Kuat bersama, lemah berpisah. Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh.